Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Setiawati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Kampus STKIP PGRI Bandar Lampung dengan nomor NPM 19140025. Yang saya hormati Ibu Yustiani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Asia Barat Daya. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan saya, yaitu mengenai kebudayaan negara Iran. Baik, pada masa pra-Islam, Iran adalah salah satu kekaisaran terkuat di dunia karena prestasinya dalam menguasai beberapa wilayah dari Asia Selatan melewati Timur Tengah menuju Balkan di Eropa dan Mesir. Bahasa Persia adalah bahasa tertua di dunia yang berdampak kuat dalam mempengaruhi bahasa Armenia. Sementara pemerintahan Kores yang agung dijadikan dengan adanya prestasi pertama, yaitu tentang hak asasi manusia beserta pemulangan bangsa Bani Israel keluar dari Mesopotamia untuk kembali ke Palestina, sehingga semua itu membuatnya dianugerahkan gelar Mesias dan mempengaruhi perkembangan Alkitab Ibrani. Setelah Islam diperkenalkan, bahasa Persia bukannya hilang begitu saja seperti bahasa-bahasa lain di Timur Tengah, melainkan bahasa Persia menjadi bahasa pertama yang mendobrak dominasi bahasa Arab dalam budaya Islam. Setelah budaya Arab merosot pada akhir zaman kejayaan Islam, Iran menjadi salah satu tempat perantara budaya Islam sebelum disebarkan ke Asia Selatan dan Asia Tengah. Alhasil, bahasa Persia menjadi bahasa pertama atau menjadi bahasa kelas atas yang digunakan di daerah sana. Paling tidak sampai bangsa Turki mulai mendominasi kawasan Asia Tengah dan Eropa. Tapi bangsa Turki juga pun terpengaruh oleh bahasa Persia karena setengah dari kosakata bahasa Turki Utsmaniyah itu adalah kata serapan dari bahasa Persia. Baik, negara Iran memiliki banyak sekali kebudayaan. Yang pertama itu dari pakaian, peninggalan, makanan, alat musik, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membahas mengenai pakaian, peninggalan dari negara Iran, makanannya, dan alat musiknya. Yang pertama yaitu pakaian. Pertama, Bakhtiari. Bakhtiari ini adalah suku nomaden pada negara Iran, itu memakai baju Bakhtiari. Bakhtiari ini adalah bajunya serbaguna. Yang laki-laki mengenakan tunik, celana lebar yang di pergelangan kaki ditali, diikat, dan topi yang pada laki-laki yang digunakan ini dia menggunakan wol, terbuat dari wol. Sedangkan untuk perempuan mengenakan rok yang berlapis-lapis serta berwarna-warni dan dipadukan dengan rompi yang senada. Syal yang dipakai oleh kaum Bakhtiari ini atau baju adat Bakhtiari ini terbuat atau berdesain menggunakan desain ornamen yang dibuat melalui jahitan tangan. Selanjutnya ada Kaskai. Kaskai adalah suku nomaden lainnya. Yang membedakan adalah wanita pada baju Kaskai ini dia mengenakan rok yang tebal berlapis-lapis berwarna-warni serta kerudung yang membingkai atau yang disematkan di bawah dagu yang memungkinkan potongan rambut longgar itu membingkai wajah mereka. Sedangkan untuk laki-laki itu topi bundar laki-laki itu terbuat dari bulu domba. Ini merupakan pakaian adat pakaian tradisional yang paling unik dalam negara Iran. Sedangkan selanjutnya lur. Berbeda dengan lelaki lur yang lebih mendominasi atau lebih menyukai warna-warna netral pada pakaian lengkap mereka, wanita lur lebih bersandar pada warna-warna cerah atau feminin dengan garis-garis merek dagang yang terkurung dalam mangset celana mereka. Nah, rompi pada pakaian lur ini merupakan lengan baju panjang yang diikat di celana atau yang dipakai di celana. Dan sedangkan jilbab, setelah jilbab ini dipakai, setelah dililitkan di area kepala, leher, dan bahu, sisanya itu dibiarkan menggantung ke belakang. Selanjutnya kita beralih ke peninggalan negara Iran. Peninggalan yang saya ambil di sini adalah peninggalan yang sudah
diakui oleh UNESCO dan menjadi situs warisan budaya. Yang pertama adalah Persepolis. Persepolis merupakan mahkota permata situs arkeologi Iran. Persepolis ini merupakan kompleks kota yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Persepolis dibangun lengkap dengan teras yang besar, terus tangga yang lebar dan besar, terus dengan istana-istana marmer serta kuil. Nah, Persepolis ini beberapa kali dihancurkan oleh pendatang termasuk Alexander the Great. Meskipun beberapa kali telah dihancurkan, tapi masih ada beberapa patung yang amat terawat sangat baik. Seperti contohnya itu relief bas banteng, singa, makhluk mitologi, serta warga kekaisaran Ahimelek yang multikultural. Nah, selanjutnya ada Masjid Syekh Cheragh. Masjid Syekh Cheragh arti dari Syekh Cheragh yaitu Raja Cahaya. Masjid ini merupakan masjid dengan interior yang dipenuhi dengan desain mozaik yang geometris, yang mana dapat menimbulkan efek cahaya kosmis nan cantik. Nah, masjid ini tuh sejatinya adalah masjid yang suram dan dijadikan sebagai tempat ziarah di negara tersebut. Tetapi sekarang masjid ini diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai bola disko Islamiyah raksasa. Selanjutnya ada Benteng Bam. Benteng Bam ini merupakan bangunan batako terbesar di dunia yang berasal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ini merupakan kota di atas bukit daripada bangunan tunggal yang terbentang di lahan seluas 180.000 meter persegi atau sekitar 44 hektar. Dengan pusat benteng dikelilingi oleh pasar, terus jalan, dan juga rumah-rumah. Semuanya ini dikelilingi oleh tembok setinggi 7 meter. Namun, sebagian besar dari benteng ini itu telah hancur akibat adanya gempa bumi pada tahun 2003. Tapi rekonstruksi pada masa itu telah berjalan hingga sekarang. Selanjutnya, makanan khas Iran yang menjadi identik dari negara tersebut. Yang pertama adalah fasenjan. Fasenjan atau yang lebih dikenal dengan korese fasenjun atau fasenjun menjadi hidangan makanan khas Ramadan di Iran. Nah, isinya berupa ayam Persia yang dimasak dengan saus merah kacang delima dan juga kacang walnut. Di wilayah atau di orang-orang wilayah Iran Utara biasa memasaknya menggunakan daging entok maupun daging bebek. Nah, sausnya kental, kaya rasa, dan cenderung rasanya itu asam dan manis. Cita rasa fasenjan akan lebih meningkat saat dihidangkan sehari setelah dimasak. Selanjutnya ada safran. Safran merupakan tumbuhan bumbu yang berasal dari Iran. Safran ini banyak sekali diminati oleh para wisatawan mancanegara karena khasiat yang begitu banyak akan safran selain sebagai untuk bumbu masak. Nah, safran ini termasuk dalam kategori bumbu termahal di dunia. Safran di sini yang digunakan itu adalah warna merah yang ada di tengah-tengah pucuk bunga, dan ini dapat dipanen atau diambil pada saat jam kurang dari jam 8 pagi. Selanjutnya ada jigar. Jigar adalah makanan khas Iran yang mana jigar ini adalah merupakan kebab hati yang dipotong dan disajikan dengan bumbu khas Iran. Nah, jigar ini adalah sate khas Iran yang memiliki cita rasa yang lezat. Selanjutnya ada alat musik khas Iran. Yang pertama ada kamanche. Kamanche merupakan alat musik khas Iran yang mana jejak sejarah pertama dapat dilihat dari kitab Al-Mushiki Al-Kabir karya Abu Nas Al-Farabi pada abad ke-4 Hijriah. Nah, Al-Farabi dalam kitab itu menyebut bahwa kamanche adalah alat musik tradisional Iran, yang mana rekaman pertama kali
ditemukan pada abad ke-20. Selanjutnya ada sorma. Sorma ini adalah alat musik khas Iran. Di Loristan, sorma ini digunakan sebagai instrumen utama dalam pernikahan dan juga pemakaman. Selanjutnya ada ney. Ney adalah seruling ujung yang memiliki tonjolan di atasnya yang merupakan alat musik tradisional Iran. Dalam tradisi musik ini, ney itu masih digunakan dalam suatu acara dan masih satu-satunya alat musik tiup yang tetap digunakan hingga sekarang. Ney terus-menerus digunakan sampai tahun 450 sampai 4.500 sampai 5.000 tahun. Yang menjadikannya ney adalah alat musik tertua yang masih digunakan hingga sekarang. Jadi dapat saya simpulkan dari presentasi saya, yaitu Iran adalah negara atau kekaisaran terkuat di dunia karena prestasinya dalam menguasai berbagai banyak wilayah, di mana bahasa yang digunakan dalam Iran itu adalah bahasa Persia, yang mana Iran juga mempunyai banyak kebudayaan yang menjadi nilai identik atau menjadi nilai khas dalam di negara tersebut. Yang pertama itu ada pakaian adat yang terdiri dari batiari, kaskai, lur, dan juga peninggalan-peninggalan yang menjadi situs budaya, yang mana ini akan terancam punah jika Presiden Donald Trump akan menghancurkan situs-situs Iran yang memiliki nilai atau yang memiliki nilai-nilai yang berdesain tinggi. Sedangkan ada juga makanan yang menjadi identik dan diincar di banyak para wisatawan mancanegara, dan juga alat musik yang masih sampai sekarang tetap digunakan. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang.